Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Sagita Nur Aini, kelas akuntansi semester 8, prodi akuntansi dan bisnis dari Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mereview film yang berjudul The Human Scale. Itu lebih karena itu bersangkutan dengan mata kuliah saya, yaitu sistem pengendalian manajemen. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu sinopsis dari film The Human Scale. Mengambil model karya arsitek Denmark Jan Gehl, The Human Scale membuat kasus yang sangat baik untuk merancang kota di sekitar orang daripada mobil. Arus lalu lintas telah mendominasi perencanaan kota sejak tahun 1960-an. Dokumenter Andreas M. Delgers meneliti kota-kota dari New York hingga Chongqing yang menunjukkan berbagai masalah, solusi, dan kemungkinan pembangunan kota. Masing-masing contoh diilustrasikan oleh pemandangan kota yang khas dan tersusun dengan baik, dan dibahas oleh pejabat lokal, perencanaan pembangunan, dan arsitek. Jika pembelaan Delgers tentang visi utopis Gehl sebagian besar mengabaikan kekuatan sosial ekonomi yang menentangnya, film ini tetap harus membangkitkan minat pejalan kaki, pengendara sepeda, dan mendukung ruang publik di mana-mana. Itu sedikit cuplikan sinopsisnya. Ada 5 bab. Inti dari film The Human Scale itu yang satu itu model kami. Yang kedua, Anda mengukur apa yang penting bagi Anda. Yang ketiga, bagaimana melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, bergerak menuju kekacauan yang kami telah menciptakan dirimu sendiri. Yang kelima, itu jumlah energi yang kita punya dan coba kita mulai lagi. Jadi dari 5 inti film The Human Scale itu, saya akan menjelaskan tiap-tiap babnya. Yang pertama itu bab 1, di situ tuh menceritakan kota Cina, negara Cina ya, lebih ke negara Cina, bahwa di Cina di perkotaannya itu sangat padat penduduk. Bukan di perkotaannya sih, lebih ke penduduknya itu padat. Maka dari itu banyak orang melakukan urbanisasi ke kota, lebih ke inti kotanya kayak gitu kan, untuk hidup dan bekerja di kota, serta susunan bangunan perkotaannya sudah rapi di pusat kota, gedung-gedungnya dan gedung-gedung dan perumahan, susunan perumahannya itu sudah banyak didirikan, dan di situ tuh kayak gedung-gedung, jadi tuh gedung-gedung tuh bagian sini gedung-gedung, bagian sini perumahannya kayak gitu. Itu udah tersusun rapi kalau di Cina pada saat itu. Tapi di masyarakat Cina itu pada saat itu masih lebih suka menggunakan sepeda daripada kendaraan lainnya. Dan di bab 2 di situ tuh dijelaskan dan menceritakan tentang negara New York, bahwa di kota New York itu lebih banyak pejalan kaki. 90% itu rata-rata orang pejalan kaki, dan 10%-nya orang berkendara. Pada saat itu susunan lalu lintas dan tatanan kota masih berantakan dan belum tersusun rapi. Seperti contohnya tuh kayak rambu-rambu lalu lintas tuh belum ada. Jadi tuh masih berantakan banget, kayak di sini ada orang duduk, di sini ada mobil di sampingnya lewat, di sini ada orang nyebrang, tapi di sini ada kendaraan lewat, gitu tuh masih belum tersusun kayak seketan tempat jalan kayak gitu. Terus kayak seketan buat kendara bermobil, motor atau sepeda kayak gitu belum rapi. Intinya masih
masih berantakan dan belum tersusun lah. Dan semakin berkembangnya zaman, itu udah mulai maju, lalu lintas pun udah teratur karena udah ada rambu lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas di setiap sudut atau di setiap jalan yang mungkin kayak pertigaan atau perempatan kayak gitu kan. Jadi itu udah tersusun rapi seiring berjalannya waktu. Terus saketan untuk pejalan kaki pun itu udah ada, jadi itu udah aman. Di sini pejalan kaki, di sini untuk berkendara kayak gitu kan. Lah, tapi kota New York itu untuk sekarang itu terkenal lebih ke kota satu arah karena itu terkenalnya tuh one way kan. Di bab 3 itu ada menceritakan negara Italia, tempat khususnya itu di Melbourne ya. Itu sangat sekarat karena hampir tidak ada yang tinggal di kota di daerah Melbourne. Itu di bagian belakang gedung, jadi tuh kan banyak gedung-gedung tuh. Itu tuh di belakang bagian gedung itu tuh pasti ada kayak AC. Tau gak sih kalau di gedung-gedung tuh AC kan otomatis itunya di luar kan, kayak kipas AC-nya tuh di luar kayak gitu kan. Itu tuh banyak seperti itu di belakang gedung di sana. Terus banyak tong sampah, terus kayak seketannya tuh kecil, kayak jalanan itu kayak muat cuma orang jalan kaki buat simpangan kayak gitu. Terus banyak tong sampah di situ tuh, semuanya menumpuk di belakang rongrong itu, padahal hanya gang kecil, tetapi mengubahnya dengan kehidupan yang ramah dan benar-benar mengubah kehidupan kota. Jadi tuh seberjalannya waktu itu akhirnya di situ tuh jadi tempat yang bisa dijadikan buat kayak santai, buat banyak orang itu berkunjung ke situ tuh, dijadikan tempat-tempat ngopi. Akhirnya di situ tuh tempat-tempat itu tuh rame lah. Jadi tuh udah lebih, kotanya tuh lebih hidup, nggak kayak dulu tuh kotanya tuh mati terus tuh masih kotor karena sampah kayak gitu kan. Jadi lebih terawat aja kan. Di bab 3-nya itu menjelaskan seperti itu. Dan di bab 4 itu menceritakan Dhaka, Bangladesh. Dhaka itu dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk itu tercepat di dunia. Setiap tahun itu 1,5 juta dari pedesaan. Gila gak sih itu? Gila sih, banyak banget. Untuk mengatasi tekanan ini, Dhaka mengikuti model perkotaan. Becak itu merupakan kendaraan utama loh pada saat itu. Jadi tuh di situ tuh di filmnya ya, itu tuh becak dari orang, mungkin dari orang kaya, orang sederhana, atau orang tingkatan ke bawah, itu semuanya rata. Itu banyak kan memakai becak, sampai becak itu tuh kayak rame banget, macet, jalanan itu besar banget itu cuma buat becak, dan itu tuh macet banget, rame, saking ramenya karena orang itu semuanya menggunakan becak kan. Itu bukan becak pribadi ya, itu becak kayak sekarang itu kayak angkot, buat angkot orang kemana kayak gitu lah. Di situ tuh akhirnya seberjalannya waktu, becak itu dilarang untuk jadi angkutan umum buat warga di situ kan. Ini dilarang sampai akhirnya itu imbasnya itu menghancurkan pekerjaan warga pada saat itu, yang pada saat itu tuh jadi pekerjaannya tuh jadi tukang becak kan ya. Itu di situ tuh udah kayak menghancurkan banget lah. Jadi kayak orang-orang tuh pada nganggur kayak gitu kan. Terus kayak lebih diwajibkan itu dia harus punya mobil kayak gitu. Sedangkan mobil kan
ya pada saat itu banget itu kayak hanya orang-orang kaya aja yang punya, jadi bisa dihitung lah kayak gitu. Di bab 4 itu menjelaskan seperti tadi. Di bab 5, bab terakhir nih, ini menjelaskan negara Christchurch yang itu tuh lebih terkenalnya itu lebih sering dibom, terus lebih sering kayak banyak bencana alam kayak gitu, kayak gempa bumi, terus tsunami kayak gitu tuh sering banget terjadi di Christchurch ya. Kayak sorry ya kalau penyebutannya itu kurang tepat kayak gitu. Jadi tuh habis-habisan sering terjadi bencana pada kota, sehingga habis-habisan semua bangunan itu rusak dan hancur, serta banyak korban jiwa setelah sejalannya waktu itu ya. Timbullah pihak pemerintah itu untuk ada rencana untuk perbaikan kota dan meminta saran kepada warga yang bertempat tinggal di Christchurch agar dibentuk kota sesuai impian dan harapan penduduknya. Jadi tuh di sana tuh kayak disuruh nulis di itu tuh tebing atau tembok gitu warna putih besar banget, entah itu kertas atau apa, itu di filmnya tuh kayak ada tembok besar banget putih kayak gitu kan. Itu dituliskan kayak penduduk itu kayak pengennya tuh kotanya kayak gimana sih kayak gitu kan, kotanya kayak apa sih kayak gitu tuh. Di situ tuh ditulis harapan-harapannya kan. Akhirnya pemerintah itu ngewujudin lah, perlahan itu dibentuklah perkotaan pelan-pelan dari gedung, jalanan, rumah kayak gitu, perumahan kayak gitu. Itu di situ udah tersusun rapi lagi gitu lah. Kesimpulan mengajarkan arsitektur dan urbanisme, dan itu adalah gagasan bahwa seorang dapat selesaikan semua yang kita punya, bahkan jangka waktu rencana induk yang akan saya lakukan, rencana induk yang akan menyelesaikan semua masalah. Tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri. Jadi kayak kita mampu gak sih kayak gitu kan, terus mampu nggak sebelumnya kita tuh kayak ngejalanin atau mengerjakan sesuatu hal kayak gitu. Contohnya itu di arsitektur itu kayak terjadinya urbanisme itu tuh kayak masyarakat itu pindah. Namanya kita pindah tuh kayak penyesuaian dengan lingkungan, dengan gaya hidup, terus kayak lebih kayak kita biasa hidup di desa nih, terus kita pindah di perkotaan, mungkin kan dari pergaulan, dari cara kehidupannya itu, lingkungannya kayak gitu, semuanya tuh berbeda. Dari masalah harga ya, harga pokok kayak gitu juga, harga kebutuhan juga kan berbeda, kadang tuh lebih murah di pedesaan ketimbang kita hidup di kota kayak gitu. Jadi seperti itu kesimpulannya sih. Yaudah sekian, dan terima kasih jika banyak salah kata atau pengucapan kayak kalimatnya kayak gitu, atau nama kotanya ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.